86. Pagi hari tiba, perlahan Darmen membuka matanya dan menggerakkan tangannya. Gerakan tangan Darmen tertahan karena ada yang memeluk tubuhnya. Darmen menoleh kemudian tersenyum begitu melihat siapa pelakunya. Senyum Darmen semakin mengembang melihat wajah tidur Giselle. Dengan perlahan Darmen menyingkirkan rambut yang menutupi wajah Giselle. Darmen selalu suka menatap wajah tidur istrinya. Darmen mengangkat kepalanya kemudian mengecup dalam kening Giselle. Darmen melepas kecupannya dan kembali menatap wajah Giselle. "Tumben-tumbenan kamu masih tidur sayang," gumam Darmen sambil mengusap pelan wajah Giselle. Giselle yang biasanya setelah sholat subuh sibuk membantu Bibi Elis di dapur, tapi pagi ini malah asik tidur. Darmen gak mau ambil pusing, mungkin Giselle kelelahan karena aktivitasnya seharian. Ditambah Darmen suka minta jatah. Darmen melepaskan pelukan Giselle dengan perlahan, kemudian turun perlahan dari kasur. Darmen sebenarnya masih betah di kasur bersama istrinya, sayangnya ada hal penting yang harus dia urus, dan ini menyangkut Giselle. Darmen kemudian mengambil ponselnya dan Giselle. Darmen membawa ponsel itu ke sofa. Darmen mulai mengotak-atik ponsel Giselle, mencari panggilan yang masuk. Darmen mengangguk-anggukkan kepalanya melihat siapa saja yang menghubung istrinya. Hampir semua dia kenal kecuali nomor baru. Darmen mulai menghubungi nomor baru itu menggunakan ponselnya. Kening Darmen berkerut saat nomornya tersambung tapi tidak kunjung diangkat. Darmen tidak menyerah, dia terus mencoba menghubungi nomor tersebut sampai beberapa kali, tapi tidak diangkat juga. Darmen yang mulai kesal mencoba mengirim pesan. "Selamat pagi, maaf mengganggu, saya ingin bicara dengan Anda, boleh saya minta waktunya sebentar?" Setelah pesannya terkirim, Darmen menunggu sebentar, berharap ada balasan. Darmen tampak mengepalkan tangannya saat tidak kunjung mendapat balasan. Darmen kembali mencoba menghubungi dan hasilnya tetap sama. Darmen tidak punya pilihan lain. Dia harus menyuruh bawahannya menyelidiki pemilik nomor itu, sepertinya dia sengaja ingin bermain-main. Darmen yang sedang asik mengetik pesan pada bawahannya, seketika menoleh saat ada yang menarik tangannya kemudian duduk di pangkuannya. "Sayang," kaget Darmen melihat tingkah istrinya. Giselle tidak peduli keterkejutan Darmen. Giselle lebih memilih duduk menyamping di pangkuan Darmen dan menyenderkan tubuhnya kembali memeluk Darmen. Alis Darmen terangkat melihat kelakuan istrinya. Ini tumbenan banget istrinya sampai semanja ini. "Hai istri kamu kenapa hem?" tanya Darmen meletakkan ponselnya dan beralih memeluk Giselle. "Aku ngantuk bangun gak bilang-bilang," manja Giselle. Alis Darmen semakin terangkat. "Kalau ngantuk ya tidur di kasur sayang, kasur sebesar itu apa gunanya?" "Dingin rengek Giselle tanpa menoleh dan semakin mengeratkan pelukannya. "Itu kan ada selimut, atau aknya dikecilin kalau kamu dingin." "Gak mau, maunya sama saja, lebih hangat." Darmen sampai menganga mendengarnya. Darmen seketika menutup mulutnya saat tersadar sesuatu. "Sayang jangan-jangan kamu mau sakit lagi," ujar Darmen mulai khawatir kemudian mengecek suhu tubuh Giselle. Darmen menempelkan tangannya di kening dan leher Giselle. "Suhu tubuhnya normal. Sayang apa kamu merasa pusing?" Giselle hanya menggelengkan kepalanya pelan dan semakin mengeratkan tubuhnya. Ada perasaan lega di hati Darmen, sepertinya memang manjanya istrinya lagi kumat. Darmen tiba-tiba tersenyum, entah kenapa dia sangat suka Giselle manja padanya. Seolah Giselle tidak bisa jauh-jauh darinya. Darmen mengecup kening Giselle dan mengeratkan pelukannya. "Papa hihihi." Darmen yang hendak mengambil ponselnya seketika menoleh. "Hai anak gantengnya papa udah bangun. Sini sayang." "Ya papa hihihi." Oce David ceria menghampiri Darmen dan Giselle. Darmen tersenyum dan mengulurkan tangannya. Langkah David terhenti, begitu menyadari keberadaan mamanya. "Mama, pipipit papa." Oce David sambil menarik baju Giselle. "Sayang kamu turun dulu, ini anaknya mau naik," ujar Darmen.
Giselle mengangkat kepalanya malas. Giselle kemudian pindah duduk ke samping Darmen dan kembali memeluk Darmen dari samping. Darmen benar-benar heran melihat tingkah istrinya. Papa hihihi, Oce David ceria dan berusaha naik ke pangkuan Darmen. Perhatian Darmen kembali teralih pada David dan membantu David naik ke pangkuannya. Papa baba, Oce David kemudian mengecup pipi Darmen. Alis Darmen kembali terangkat. Papa, Oce David lagi dan ikut bersandar pada Darmen dan memeluk Darmen. Darmen kembali ternganga-nganga, ada apa dengan Giselle dan David, kenapa tingkah berdua jadi manja begini? Darmen hanya bisa pasrah melihat kelakuan anak dan istrinya. Darmen memeluk Giselle dan David kemudian mengecup kening mereka gantian. Asteris. Menit demi menit dan jam demi jam telah berlalu. Hari sudah sore dan sebentar lagi malam akan datang. Darmen yang sedang di ruangannya membereskan cepat berkas-berkasnya. Dia sudah harus pulang, dari siang istrinya sudah cerewet minta dia pulang cepat terus. Jadi mau gak mau Darmen harus pulang, takut gak dikasih jatah, bisa berabe urusannya. Darmen yang hendak memasukkan laptopnya ke dalam tas seketika menoleh begitu mendengar ponselnya berbunyi. Darmen mengambil cepat ponselnya. Darmen tersenyum saat melihat panggilan dari istrinya yang semakin cerewet. Assalamualaikum sayang, ujar Darmen lembut. Waalaikumsalam, udah di mana? Ini sudah mau jalan pulang sayang, tunggu sebentar lagi oke? Gak bohong kan? Ya ampun sayang, ngapain aku harus bohong? Video call saja deh, biar kamu bisa lihat jelas aku sedang ngapain sekarang. Gak usah aku percaya pada belikan martabak manis spesial KCKW dan spesial telur ya. Ujar Giselle pelan. Siap sayang, kamu mau apa lagi? Itu saja Oke istriku sayang, kalau begitu aku tutup dulu teleponnya. Ingat tunggu aku di pintu, dan jangan lupa dandan yang cantik serta berikan aku senyum termanis. Iya hati-hati dan jangan ngebut. Siap istriku sayang, ujar Darmen tersenyum kemudian mematikan sambungan teleponnya. Ada-ada saja tingkah istrinya hari ini. Tadi pagi juga saat Darmen minta dipasangkan dasi, Giselle masih sempat-sempatnya meluk dia, kadang mengecup pipinya. Selain jadi manja, istrinya jadi genit juga. Darmen sampai suka senyum-senyum sendiri kalau mengingat tingkah istrinya. 40 menit kemudian, sampai juga Darmen di rumahnya. Sebelum turun dari mobil, Darmen mengambil tas juga martabak pesanan istrinya. Tidak hanya martabak, Darmen juga membeli kue dan puding untuk David. Papa hihihi. Baru juga Darmen melangkahkan kakinya, David sudah lebih dulu berlari kepadanya. Darmen tersenyum kemudian jongkok menyambut David. Assalamualaikum David, ujar Darmen mengecup pipi David. Aca mamala papa, mamam. Oce David semangat. Iya ini papa bawa makan banyak untuk David. Yeye hihihi, Oce David girang sambil bertepuk tangan. Darmen ikut tersenyum. Senyum Darmen semakin mengembang lagi, saat melihat istrinya datang mendekat padanya. Inilah kebahagiaan Darmen sesungguhnya, saat dia pulang kehadirannya, disambut oleh anak dan istrinya. Rasa lelah Darmen seketika hilang. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam jawab Giselle tersenyum manis kemudian meraih tas yang dibawa Darmen dan mengulurkan tangannya. Darmen menyambut tangan istrinya kemudian mengecup kening Giselle. Bawa pesananku kan? Tagih Giselle. Tentu saja sayang, aku gak akan pulang sebelum membawa pesanan istriku. Yuk kita masuk yuk. Ujar Darmen kemudian membawa David ke gendongannya. Makasih ujar Giselle tersenyum senang. Asteris. Darmen, David, Giselle dan Bibi Elis tengah duduk santai di ruang depan sambil menikmati oleh-oleh Darmen. Darmen tersenyum saat melihat Giselle yang makannya lahap. Pelan-pelan dong sayang, ujar Darmen sambil mengusap sudut bibir Giselle. Giselle hanya tersenyum dan kembali makan dengan nikmat.
Bibi Elis yang makan puding bersama David ikut tersenyum melihat majikannya. Begitu banyak perubahan setelah mereka pulang dari Bali. Darmen bahkan tidak segan-segan memperlihatkan kemesraannya. Darmen dan Giselle menghentikan suapannya saat mendengar ponsel Darmen berbunyi. Giselle menatap curiga saat Darmen tersenyum melihat ponselnya. Tatapannya biasa saja sayang, ini Mbak Dila. Ujar Darmen sambil menunjukkan ponselnya seakan mengerti arti tatapan Giselle. Giselle hanya tersenyum malu. Assalamualaikum Mbak, ujar Darmen begitu video call-nya tersambung. Waalaikumsalam, di mana Giselle dan David? Aku di sini Mbak, itu David lagi asik makan puding. Jawab Giselle, makan puding enak banget itu, mau aku. Sini Mbak datang ke Bogor. Itu pasti. Tapi nanti ya setelah lahiran. Maksudnya, kompak Giselle dan Darmen. Iya, tadi kami habis periksa ke dokter, dan Mbak dinyatakan hamil. Mbak senang banget Giselle, Darmen. Akhirnya setelah penantian panjang, membuahkan hasil terbaik juga. Darmen dan Giselle saling menatap kemudian tersenyum. Giselle sampai memeluk Darmen saking senangnya. Alhamdulillah ya Mbak. Selamat untuk Mbak dan Bli, kami benar-benar senang mendengarnya. Ujar Giselle, makasih Giselle. Oh iya, ini baru kalian yang tahu, jadi jangan beritahu dulu pada yang lain, nanti saja saat syukuran 4 bulanan. Beres Mbak, rahasia kalian aman di tangan kami. Sekali lagi selamat Mbak, ujar Darmen. Iya, semoga Giselle juga segera menyusul atau jangan-jangan udah menyusul ini. Belum Mbak, doakan saja segera menyusul. Ujar Giselle, amin. Davidnya mana? David bilang halo pada Aunty sayang, ujar Giselle sambil membawa David ke pangkuannya. Tititi mamam, oce David sambil menunjukkan kue. Bagi Aunty dong, ya ak, oce David sambil mendekatkan kuenya ke kamera. Darmen dan Giselle kembali saling menatap kemudian tersenyum. Makasih ganteng. Enak banget kuenya. Yaya nyam-nyam, oce David kembali makan kuenya. Iya sayang, makan yang banyak ya, biar cepat sekolah. Yaya hihihi, sok ngerti banget kamu nak, ujar Giselle sambil mengecup pipi David. Mereka masih terus mengobrol banyak. Sejak dari Bali, Dila memang jadi lebih sering menghubungi Darmen. Bersambung, 87. Setelah selesai makan malam Darmen kembali melanjutkan pekerjaannya, sedangkan Giselle sibuk dengan lamaran pekerjaannya, dan David sudah tidur dengan nyenyaknya. Giselle sedang menulis dengan lamarannya dengan sangat hati-hati. Meski begitu udah beberapa kali juga dia melakukan kesalahan. Kadang yang tulisannya kurang luruslah dan lain sebagainya. Giselle tampak gregetan menahan rasa kesalnya. Saat saja lamarannya hampir selesai malah tidak sengaja terkena tergores. Kamu kenapa sayang? Dari tadi suka kesal sendiri. Ujar Darmen mendekat pada istrinya. Senyum Darmen mengembang melihat banyaknya kertas terbuang di tempat sampah. Ini aku ribet banget nulisnya, ada saja yang salah dari tadi. Udah kelamaan gak nulis kali ya, jadi tangannya rada kaku. Lagian kamu bukannya diketik saja, ujar Darmen ikut duduk di samping istrinya. Enggak ini sekalian buat melatih aku dan menunjukkan keseriusanku juga. Udah selesai kerjanya, untuk hari ini udah dulu, lanjut besok lagi saja. Kalau begitu ayo kita tidur, semangat Giselle. Terus ini lamaran kamu, besok lagi saja tinggal lamarannya ini. Yang penting syarat-syarat lainnya sudah siap semua. Ujar Giselle sambil merapikan semua kertas-kertasnya. Darmen mangut-mangut dan ikut merapikan kertas-kertas Giselle. Sayang disusun berurut saja sesuai isi lamaran kamu, biar lebih gampang dan lebih rapi juga. Siap sayang. Ngomong-ngomong dulu buat surat lamaran gini juga gak? Ya buat dong sayang. Tapi hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan data saja. Enak ya yang punya privilege. Ya ada enak, ada enggaknya juga, tapi harus aku akui, lebih banyak enaknya. Jujur Darmen,
Aku kapan ya bisa mendapat hak istimewa begitu? Nanti kalau kita sudah bangun sekolah. Bangun sekolah memangnya bisa. Selama ada niat, usaha dan doa, semua itu pasti bisa kita raih sayang. Dalam hidup ini kita tidak boleh pesimis, harus optimis. Sekalipun nanti gagal, ya gak boleh patah semangat, coba lagi dan lagi. Percayalah yang namanya usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil, meski jalan yang kita lewati rintangannya sangat besar. Benar juga ya, meski terkadang ada keinginan ingin menyerah. Iya, kita boleh berserah tapi tidak boleh menyerah. Ingat orang-orang sukses di luar sana banyak yang mengalami jatuh bangun, tapi mereka tidak pernah menyerah hingga akhirnya mereka mendapatkan kesuksesan itu. Wow, keren ujar Gisel tersenyum sambil bertepuk tangan. Iya dong cucunya Opa Sanjaya. Udah ayo kita tidur, ujar Darmen setelah semua kertas-kertas Gisel rapi. Gendong manja Gisel. Darmen tersenyum. Siap istri, mau gendong depan atau belakang? Depan, ujar Gisel tersenyum senang. Ini aku tahu, maksudnya biar seperti pengantin baru ya. Dan begitu di kasur kita langsung proses buat adik David. Iya, omongannya selalu mengarah ke sana. Senyum Darmen semakin mengembang. Naluri laki-laki sayang. Darmen kemudian membawa Gisel ke gendongannya dan jalan ke kamarnya. Kamu makin manja sekarang. Apa seperti ini sifat aslinya kamu? Ujar Darmen sambil mengecup pipi Gisel. Gak terlalu manja juga Aku juga gak tahu kenapa saat melihat bawaannya jadi pingin dimanja. Apa keberatan kalau aku manja? Gak sama sekali sayang, justru aku senang kalau kamu manja. Hanya saja kamu harus tahu waktu. Seperti tadi misalnya, jangan teleponin aku terus dan paksa-paksa pulang. Kalau sesekali gak apa-apa, tapi kalau keseringan takutnya kita malah jadi berantem. Terlebih kalau kerjaanku sedang menumpuk atau ada masalah di rumah sakit. Aku bisa saja emosi dan lepas kendali. Aku gak mau kita sampai berantem hanya karena masalah sepele. Iya maaf aku tidak akan mengulanginya, kecuali kalau kepepet. Kepepet, maksudnya? Tanya Darmen sambil meletakkan Gisel di kasur. Iya kepepet, kalau lagi pingin lihat wajah terus. Ujar Gisel malu dan menarik cepat selimutnya menutup tubuhnya. Darmen mengangkat alisnya. Oh jadi kamu mengagumi wajahku yang tampan ini, makanya mau lihat wajah aku terus. Ternyata ada yang jadi pengagum rahasia ini ceritanya. Goda Darmen sambil kemudian memeluk Gisel. Gak gitu juga aku juga gak tahu kenapa bisa begitu. Ujar Gisel berusaha membela diri. Iya juga gak apa-apa sayang. Gak ada yang salah juga. Aku juga sering melakukannya. Melakukannya pada siapa? Tanya Gisel membuka selimutnya dan menatap Darmen. Darmen kembali tersenyum. Pada kamulah sayang, kamu istriku. Benarkah? Ujar Gisel tersenyum malu dan balas memeluk Darmen. Gisel tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Selain ingin dimanja, dia juga jadi suka banget lihat wajah Darmen. Tentu saja sayang. Gisel kembali tersenyum dan semakin mengeratkan pelukannya. Aku senang banget hari ini. Akhirnya ya Mbak Dila hamil dan sebentar lagi jadi om. Ujar Gisel. Aku juga sangat senang sayang, meski ada sedihnya juga. Sedih kenapa? Ya aku juga pingin seperti Bli Adi. Pasti akan sangat menyenangkan bisa menemani istri yang sedang hamil dan lain sebagainya. Semoga secepatnya di sini juga ada dede bayinya ya sayang. David juga jadi ada teman mainnya. Ujar Darmen sambil mengusap perut Gisel. Amin. Bagaimana kalau kita terus usaha lagi? Usul Gisel. Mata Darmen seketika membola. Ini beneran istrinya yang ngomong. Ada apa dengan istrinya? Tingkahnya satu harian ini benar-benar ajaib. Gak mau ya? Tanya Gisel pelan melihat Darmen yang hanya diam saja. Ya ampun sayang jelas saja aku gak bakalan nolak. Itu yang selalu aku tunggu.
Hanya saja aku heran ada apa dengan kamu Hem, ujar Darmen beralih memainkan hidungnya di wajah Giselle. Giselle hanya tersenyum malu, dia sendiri gak ngangka dengan apa yang diucapkannya. Hei, kenapa kamu diam saja? Ujar Darmen mulai mengecup pipi dan bibir Giselle melancarkan aksinya. Darmen tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Aku malu ujar Giselle berusaha menutup wajahnya. Gak usah malu padaku sayang. Kamu ingat dengan kata-kataku. Kalau kamu menginginkan apapun itu jangan sungkan-sungkan. Terima kasih sayang sudah jujur. Berhubung ini karena kemauan kamu, aku akan memberikan pelayanan terbaikku. Siap-siap saja, gak akan ada ampun kali ini. Ujar Darmen dan terus mengecup Giselle. Mulai dari pipi, mata dan sampai ke leher Giselle. Giselle hanya tersenyum dan mulai menikmati perlakuan Darmen. Lirih Giselle saat Darmen mulai sibuk dengan gunung kembarnya. Darmen ikut tersenyum dan semakin semangat melakukan aksinya. Suasana dingin kamar itu seketika berubah menjadi panas. Suara merdu yang saling sahut-sahutan menghiasi kamar mereka. Darmen benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyenangkan istrinya. Asteris. Darmen membuka matanya saat mendengar panggilan dari ponsel Giselle. Siapa sih, ganggu orang tidur saja? Batin kesal Darmen. Darmen perlahan melepaskan pelukan Giselle dan dengan malas meraih ponsel Giselle. Mata Darmen seketika terbuka sempurna saat melihat nomor si penelponnya. Lagi-lagi yang menghubungi Giselle adalah nomor baru. Darmen melirik jam, ini sudah jam 12 malam. Apa maksudnya ini menghubungi istrinya tengah malam begini? Ini orang benar-benar minta dihajar. Darmen sengaja hanya menekan tombol jawab dan tanpa bersuara. Aku sangat merindukanmu tut. Terdengar suara laki-laki sangat lirih dari seberang sana. Mata Darmen terbelalak sempurna, jantungnya tiba-tiba berdebar cepat. Siapa laki-laki ini? Gumam Darmen. Darmen mengepalkan kuat tangannya. Darmen kemudian turun dari kasur. Ini gak bisa dibiarkan ini. Darmen mengambil kasar ponselnya kemudian memeriksa ponsel Giselle. Tidak ada tanda-tanda yang aneh dengan ponsel Giselle. Satu harian ini gak ada nomor baru yang menghubunginya, kecuali yang baru saja. Darmen kembali mencoba menghubungi nomor itu. Darmen semakin mengepalkan kuat tangannya. Nomornya sudah tidak aktif sama sekali. Darmen yang gak bisa tenang. Mencoba menghubungi bawahannya. Darmen tidak peduli ini udah tengah malam. Dia harus segera mendapatkan informasi apapun itu. Halo Rudy, ujar Darmen cepat begitu sambungan terhubung. Iya Pak, ada apa? Maaf kalau saya mengganggu kamu, tapi ini masalahnya sangat penting. Gimana dengan penyelidikan nomor itu? Saya sudah dapat salah satu pemiliknya, dan itu tukang becak. Saya juga sudah tanya-tanya, dan dia sama sekali gak kenal Ibu Giselle. Hanya saja, katanya ponselnya pernah dipinjam seseorang. Saya yakin orang itu sengaja melakukannya Pak. Baiklah saya mengerti, dan terus lakukan penyelidikan. Ini ada lagi nomor baru, dan kamu selidiki ini dulu. Baik Pak. Darmen mematikan sambungan teleponnya kemudian mengirim nomor tersebut pada bawahannya. Setelah selesai, Darmen kembali ke kasur dan menatap wajah Giselle. Darmen teringat dengan semua yang dilakukan Giselle hari ini. Jelas itu bukan Giselle banget. Kamu gak menyembunyikan sesuatu dariku kan Giselle? Aku tidak akan pernah memaafkan kamu, jika kamu bermain di belakangku. Aku paling gak bisa memaafkan orang yang berselingkuh. Batin Darmen. Bersambung. 88. Pagi hari tiba, Giselle bangun dari tidurnya dan kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Giselle yang baru saja selesai sholat melipat mukena dan sajadahnya dan meletakkannya di tempat biasa. Sedangkan Darmen memilih duduk di kasur sambil memperhatikan istrinya. Agak tidur lagi? Tanya Giselle saat melihat Darmen duduk saja. Darmen menggelengkan kepalanya dan terus menatap Giselle. Darmen menarik nafas pelan dan membuangnya dengan perlahan.
Dia gak bisa begini terus, dia harus membicarakan tentang yang semalam. Darman benar-benar gak bisa berhenti memikirkannya. Banyak pikiran yang tiba-tiba terlintas dalam benak Darman. Duduk dulu sini Giselle, ada yang mau aku bicarakan dengan kamu. Ujar Darman menepuk kasurnya. Giselle tampak heran melihat wajah serius suaminya. Jangan-jangan dia membuat kesalahan lagi. Giselle melangkah perlahan kemudian duduk di samping Darman. Ada apa? Tanya Giselle menatap Darman. Darman kembali menarik nafas pelan kemudian menarik tangan Giselle dan menggenggamnya erat. Giselle, apa kamu masih ingat dengan percakapan kita, saat aku mengucapkan kalau aku benar-benar serius dengan pernikahan kita dan kamu juga setuju? Iya, aku masih ingat, jawab Giselle pelan. Bagus jika kamu masih ingat, dan setelah semua yang kita lewati beberapa minggu ini. Apa kamu sudah benar-benar menganggapku adalah suami kamu? Tentu saja. Kenapa A bertanya seperti itu? Apa A menyesal dengan semua yang telah kita lewati dan A mulai berubah pikiran? Tentu saja enggak sayang, aku gak semudah itu berubah pikiran. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Misalkan kamu bertemu dengan laki-laki lain yang mau mencintai kamu dan menerima apa adanya kamu dan dia juga sangat mencintai David, apa kamu akan meninggalkanku dan pergi bersama laki-laki itu? Giselle menggelengkan cepat kepalanya. Tentu saja enggak A, aku bahkan tidak ada niatan memikirkan laki-laki lain selain A. Aku adalah istri A, selama A masih mau bersamaku dan hidup denganku, aku pasti akan selalu setia pada A. Kecuali kalau A tidak mau lagi denganku. Kenapa? Apa A bertemu dengan seorang perempuan yang bisa membuat A jatuh cinta? Tanya Giselle mulai merasakan takut. Giselle benar-benar takut Darman berpaling pada perempuan lain dan pergi meninggalkannya. Enggak ada sayang, hanya kamu satu-satunya perempuan yang ada dalam hidupku. Aku mau bertanya satu hal lagi pada kamu, dan ini menyangkut orang yang selalu menghubungi kamu itu. Aku tiba-tiba kepikiran dengan masa lalu kamu. Apa kamu masih berhubungan dengan mantan kamu itu? Apa dia tahu nomor kamu dan pernah menelpon kamu sebelumnya? Dek, jantung Giselle tiba-tiba berdebar cepat. Jangan-jangan memang benar Yudi lagi yang berusaha menghubunginya. Tapi untuk apa? Giselle, kenapa kamu diam saja? Apa kecurigaanku benar? Tanya Darman menatap dalam Giselle. Setelah pernikahan kita aku gak pernah bertemu lagi dengannya. Lagian dia juga tinggalnya di Jakarta. Kalau berhubungan lewat telepon gak pernah sama sekali. Tetapi kemungkinan dia yang mencoba menghubungiku bisa saja A. Mengingat dia yang punya kekuasaan maka gampang saja baginya untuk mencari tahu nomor ponselku. Gugup Giselle dan berusaha sejujur mungkin. Dek, gantian jantung Darman yang berdebat cepat. Jika itu benar mantan Giselle yang menghubunginya, itu berarti mantannya sangat merindukan Giselle. Terlebih saat mendengar suara lirihnya itu. Darman sebagai laki-laki sangat mengerti kalau itu adalah kalimat yang sangat tulus dari dalam hati. Panggil Giselle menyadarkan lamunan Darman. Iya, Giselle, aku ingin bertanya satu hal lagi. Jika mantan kamu itu datang dan mengucapkan kata rindu pada kamu, apa yang akan kamu katakan? Giselle tampak kaget mendengarnya. Itu gak mungkin jawab Giselle cepat. Jangan terlalu percaya diri Giselle dan semua itu mungkin saja terjadi. Aku tanya sekali lagi, jika dia bilang rindu pada kamu, apa yang akan kamu katakan? Gila, maksud kamu? Ya, dia gila. Dia sudah seenaknya saja mencampakkanku, lalu tiba-tiba bilang rindu. Itu gila banget menurutku. Udah ya, sebaiknya kita gak usah bahas masa lalu. Aku benar-benar gak mau mengingat-ingat laki-laki itu lagi. Kenapa? Apa karena kamu masih ada perasaan cinta untuknya? Kaget Giselle. Kenapa sih pertanyaannya jadi aneh begitu? Aku hanya gak mau Giselle, kamu kembali pada mantan kamu dan pergi meninggalkanku. Jujur Darman. Giselle semakin terkejut mendengarnya.
dengarkan aku baik-baik. Aku tidak akan pernah meninggalkan AA, sampai kapanpun, kecuali kalau AA sendiri yang ingin aku pergi dari hidup AA. Apa kata-kata kamu bisa dipegang? Iya AA. Darmen tampak lega mendengarnya kemudian membawa Giselle ke pelukannya. Terima kasih sayang dan maafkan aku sudah buat kamu gak nyaman. Iya, gak apa-apa AA. Ujar Giselle balas memeluk erat Darmen. Darmen belum bisa sepenuhnya tenang. Mungkin diam-diam Darmen akan mencoba mencari tahu tentang mantan Giselle itu, dan berbicara empat mata dengan laki-laki itu. Apa maksudnya menghubungi Giselle dengan nomor baru dan mengucap kata rindu? Bila perlu Darmen akan memberinya pelajaran, jika dia masih mengusik Giselle. Giselle adalah istrinya dan dia berhak atas hidup Giselle. Asteris. Darmen sudah terlihat rapi dan siap berangkat ke kantor. Tapi sebelum ke kantor seperti biasa dia sarapan dulu bersama keluarga kecilnya. Darmen duduk di kursi paling depan, di sampingnya ada David, dan di samping David ada Giselle yang sedari tadi sibuk menyiapkan makanan untuk anak dan suaminya. Mamam yayayam hihihi, oce David girang begitu isi piringnya. Iya hari ini David makan bubur ayam. David suka bubur ayam. Tanya Giselle sambil mengambilkan makanan untuk Darmen. Yaya kokokot, oce David meniru suara ayam. Darmen yang sedang minum, seketika menoleh. Ayam gimana David? Kokokot, oce David mantap. Darmen tersenyum dan beralih menatap Giselle. Sejak kapan David bisa meniru suara ayam? Tahu dari mana dia? Kemarin dari Baba. Baba ada melihara ayam di halaman belakang. Kalau suara hewan cepat banget bisa niruin dia. Coba nyanyi lagu anjing kecil, bisa niruin dia. Ujar Giselle sambil meletakkan makanan Darmen. Benarkah? David coba nyanyi Heli guk 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 sama papa. Ya, semangat David. Heli, uk, kemari, uk. Darmen dan Giselle tertawa ngakak mendengarnya. Pintar David. Kalau suara kucing meong gimana David? Eong hihihi, oce David tertawa girang. Giselle dan Darmen ikutan ngakak mendengarnya. Kalau suara burung cicit, gimana Tanya Giselle. Cicicit. Lagi-lagi Darmen dan Giselle tertawa. Kalau suara monyet gimana David? Tanya Bibi Elis sambil meletakkan potongan buah kemudian menarik kursi depan Giselle. No, oce David. Kata siapa gak ada? Ada David. David mau tahu suara monyet. Ya, uka. Bibi Elis pura-pura menggaruk kepalanya dan memonyongkan bibirnya. Hihihi, David tertawa ceria melihat Bibi Elis. Darmen dan Giselle juga ikut tertawa. David coba sayang suara monyet yang kayak Bibi Elis. Suruh Giselle. Ya, semangat David dan meletakkan satu tangannya di kepala. Ak, tiru David dan berusaha memonyongkan bibirnya. Hahaha, Darmen, Giselle dan Bibi Elis seketika ngakak melihatnya. Pintar banget ini, gantengnya mama, ujar Giselle sambil mengecup pipi David. Hihihi, David ikut tertawa ceria. Bercandanya udahan dulu, sekarang waktunya makan. Ujar Giselle sambil mendekatkan makanan David. Yaya mamam nyam. Iya sayang, makan enak buat mama spesial untuk David. Untukku juga dong sayang, ujar Darmen tidak mau kalah. Giselle dan Bibi Elis tersenyum mendengarnya. Iya spesial untuk juga. Makasih sayang, jawab Darmen tersenyum. Sama-sama ting tong. Giselle yang hendak menyuapi David seketika menoleh. Begitu juga dengan Darmen dan Bibi Elis. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Biar Bibi lihat dulu, ujar Bibi Elis meletakkan kembali sendoknya. Iya Bibi, ujar Giselle dan kembali menyuapi David. Darmen kembali fokus dengan sarapannya begitu juga dengan Giselle dan David. Beberapa menit kemudian Bibi Elis kembali ke ruang makan bersama tamu mereka. Selamat pagi semua, ujarnya ramah. Giselle dan Darmen seketika menoleh. Mata Giselle seketika membola.
bahkan sendoknya hampir saja terjatuh. Bersambung 89. Pagi juga. Ada apa? Tumben-tumbenan lo pagi-pagi kesini? Tanya Darman menyapa tamunya. Lo bukannya mempersilahkan makan atau minum dulu gitu? Gue lapar brother. Ujar Yudi santai dan sesekali menatap ke arah David dan Giselle. Sementara Giselle langsung buang muka dan kembali menyuapi David. Giselle berusaha bersikap biasa, meski kepalanya penuh tanda tanya, juga ada rasa kesal. Ini Yudi apa maksudnya datang ke sini? Jangan-jangan Yudi ingin memberitahu tentang David pada Darman. Bagaimana ini? Harusnya aku mengikuti saran Bunda untuk segera memberitahukan tentang David pada A. Batin Giselle mulai cemas. Giselle benar-benar tidak menyangka kalau Yudi akan mendatangi rumah Darman. Oh maaf Yud, habisnya gue cukup kaget juga melihat kedatangan lo. Silahkan duduk Yud, itu ambil makan sendiri dan jangan sungkan-sungkan. Ujar Darman. Oke brother, ujar Yudi. Bibi Elis yang diam dari tadi, mengambil piringnya dan mempersilahkan Yudi duduk. Bibi Elis cukup tahu diri, jika ada tamu, dia akan makan di dapur saja. Mama, panggil David menyadarkan lamunan Giselle. Iya sayang maaf ya mama lama, ujar Giselle dan kembali menyuapi David. Sama halnya dengan Darman yang juga kembali menikmati sarapannya. Sedangkan Yudi mulai mengambil piring dan sendoknya dan sesekali menatap ke arah Darman, Giselle dan David. Jadi ada tujuan apa lo datang ke Bogor? Tanya Darman di sela-sela makannya. Gue ada kerjaan brother, rencananya perusahaan akan buka cabang pabrik di Bogor. Jawab Yudi apa adanya. Cabang di Bogor, daerah mana? Cibinong brother, gue lagi malas nginap di hotel makanya gue kesini. Apa lo keberatan kalau gue nginap di sini 1 atau 2 malam saja? Pinta Yudi. Kalau gue sih gak keberatan, hanya saja lo tahu sendiri, gue gak sendirian lagi di rumah ini, ada istri dan anak gue juga. Sebentar, sayang apa kamu keberatan Yudi nginap di sini? Giselle mulai gugup dan gelisah. Ingin rasanya Giselle berkata tidak, tapi Giselle juga gak mau Darman tiba-tiba curiga. Mungkin setelah ini, Giselle tidak akan menunda-nunda lagi. Darman harus segera tahu tentang masa lalunya bersama Yudi. Sayang, panggil Darman lagi saat melihat Giselle hanya diam saja. No, oce David tiba-tiba. Giselle, Darman dan Yudi seketika menoleh pada David. Maksudnya, David gak keberatan Om Yudi nginap di sini. Tanya Darman. No papa, mam hihihi. Oce David lagi sambil membuka mulutnya. Darman tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mana ngerti David apa maksudnya dia. Iya David makan yang banyak, biar ada tenaga buat main lagi. Ya hihihi. Yudi mengepalkan tangannya di bawah meja. Ada perasaan sesak di hatinya melihat anaknya, darah dagingnya sangat akrab dengan papa tirinya. Sedangkan padanya, mentapnya saja anaknya enggan. Pintar anak papa, sayang kamu kenapa diam saja, kamu belum menjawab pertanyaanku. Tanya Darman. Giselle mengangkat kepalanya dan menatap Darman. Aku sih terserah saja, ujar Giselle pelan. Berarti kamu setuju Yudi nginap di sini? Iya, jawab Giselle tidak ikhlas dan kembali menyuapi David. Kening Darman sedikit berkerut melihat perubahan sikap istrinya. Giselle juga gak mau menatap ke arah Yudi. Istri lo udah setuju brother, itu berarti gue boleh nginap di sini. Terima kasih kakak ipar, ujar Yudi. Iya, jawab Giselle tanpa menoleh. Darman semakin heran lagi melihat sikap Giselle. Istrinya akan selalu ramah pada semua orang, dan ini bukan Giselle banget. Diam-diam Darman memperhatikan Yudi. Yudi sesekali curi-curi pandang pada Giselle dan David. Terkadang Yudi juga tersenyum kecil. Darman menggelengkan kepalanya saat pikiran-pikiran aneh mulai muncul dalam benaknya. Asteris. Setelah sarapan selesai, dan Darman sudah saatnya berangkat kerja. Yud gue pergi kerja,
lo mau berangkat bareng atau gimana? Tanya Darman. Gue mau istirahat sebentar broter. Capek banget gue, belum ada istirahat dari kemarin. Gue juga baru ada pertemuan siang nanti. Ujar Yudi sengaja mencari alasan. Ini kesempatan besar buatnya, supaya bisa berbicara empat mata dengan Giselle. Baiklah kalau lo mau istirahat dulu. Kamar tamu ada di atas dan masih kamar yang dulu. Oke broter, ujar Yudi sambil mengacungkan jempolnya. Darman menanggukkan kepalanya dan beralih pada David yang sedang mengusap-usap motor akinya. David, papa berangkat kerja dulu. David jangan nakal di rumah, nurut sama mama, oke jagoan. Ujar Darman mengecup kepala David dan mengulurkan tangannya. Nonono eng papa. Oce David gak mau salim. Main motornya nanti saja, kalau papa udah pulang kerja. Nanti kita naik motor ke warung kakek. Sini, David salim papa dulu. Nonono eng. Keke David. Mungkin David mau ke warung babah sekarang Bagaimana kalau kami ikut nanti kami turun di warung. Ujar Giselle yang diam saja dari tadi sambil membawa tas kerja Darman. Untung anaknya manjanya lagi kumat, jadi Giselle ada alasan bisa menghindar dari Yudi. Giselle benar-benar gak nyaman selama ada Yudi di rumah ini. David mau ke warung kakek sekarang. Yaya Caca hihihi, oce David ceria. Baiklah kalau David maunya begitu. Sini David papa gendong. Yaya hihihi, oce David ceria sambil mengangkat tangannya. Giselle tersenyum lega melihatnya. Yud, kami pergi dulu. Ujar Darman begitu David sudah dalam gendongannya. Yudi mengangguk terpaksa. Iya hati-hati kalian, ujarnya pelan. Ayo sayang, ujar Darman beralih merangkul Giselle dengan satu tangannya. Giselle mengangguk dan melangkah bersama Darman. Hihihi, David tepuk tangan ceria dalam gendongan Yudi. Darman dan Giselle juga ikut tersenyum. Sesekali Darman mengecup kening Giselle dan David. Yudi mengepalkan kuat tangannya menatap ke arah Darman yang perlahan pergi meninggalkannya. Yudi benar-benar tidak suka melihat pemandangan yang terjadi di depannya, dia sangat muak. Sementara itu di luar rumah tampak David yang keke ingin naik motor. Eng papa, oce David sambil menunjuk ke arah motor besar Darman. Naik motornya besok saja David, kalau papa gak kerja. Besok kita mutar-mutar keliling kompleks. Nonono eng. Gimana ini sayang, apa kita naik motor saja? Aku sih terserah saja. Yang aku takutkan penampilan berantakan begitu sampai rumah sakit. Kalau cuma penampilan gampang itu, mau bentakan atau enggak, aku tetap ganteng ini. Ya sudah kita naik motor, David ambil helmnya dulu. Ujar Darman sambil menurunkan David. Yaya hihihi, semangat David langsung berlari mengambil helmnya. Darman juga melakukan hal yang sama. Dia mengambil helm untuk istrinya terlebih dahulu. Darman memakaikan helmnya pada Giselle dengan hati-hati. Giselle tampak tersenyum malu-malu saat Darman memakaikannya helm. Istriku tambah imut kalau pakai helm, Kap. Ujar Darman begitu selesai memakaikan helm kemudian mengecup pipi Giselle. Senyum Giselle makin mengembang. Dia selalu suka bagaimana cara Darman memperlakukannya. Saking sukanya untuk sesaat Giselle lupa dengan keberadaan Yudi, yang saat ini tengah menatap tajam kepadanya dan Darman. Darman ikut tersenyum dan mengusap pelan wajah Giselle. Darman juga mengambil helm untuknya kemudian memakainya dengan cepat. Papa pipipit, oce David yang tengah berusaha memakai helmnya. Darman dan Giselle saling menatap kemudian tertawa melihat usaha David. David bisa, no. Oce David sambil berusaha memasukkan kepalanya ke helmnya. Ayo dong terus berusaha lagi. Katanya mau jadi pembalap hebat. Ujar Darman menyemangati. Atep apa-apai, oce David mulai kesal. Giselle dan Darman kembali tertawa. Sini sayang, mama bantu. Ujar Giselle akhirnya. Gak tega juga dia melihat David kesusahan. Yaya hihihi, oce David ceria.
Giselle kembali tersenyum dan memakaikan helm David. "Siap berangkat?" tanya Darman begitu mereka naik di atas motor. "Ya papa," oce David semangat sambil mengepalkan tangannya. Giselle tersenyum melihat tingkah anaknya. Padahal udah duduk nyempil di tengah-tengah, tetap saja senang banget naik motor. "Brem, hihihihihi." David tertawa girang begitu mendengar suara motor dan motor mulai dijalankan. "Pelan-pelan saja bawa motornya, pinta Giselle." "Siap sayang, apa sih yang enggak buat kamu?" ujar Darman sedikit keras. Giselle tersenyum senang mendengarnya. Memang paling bisa ini suami. Perlahan tapi pasti motor Darman mulai meninggalkan halaman rumah Darman. Yudi yang dari tadi terus memperhatikan mereka semakin mengepalkan erat tangannya. "Harusnya gue yang ada di antara mereka Darman, bukan lo. Giselle dan David itu milik gue, bukan milik lo. Gue pastikan akan merebut mereka kembali dari tangan lo," batin Yudi. Bibi Elis yang hendak menutup pintu gerbang, tampak heran melihat wajah marah Yudi, begitu juga dengan tangannya yang terkepal erat. Kenapa dan Yudi wajahnya marah begitu, melihat Tuan Darman dan Giselle? Giselle juga jadi pendiam sejak ada Yudi. Jangan-jangan mereka ada hubungannya lagi, batin Bibi Elis. Bersambung, 90 hari menjelang siang, Giselle dan David masih di warung babahnya. Giselle menunggu Yudi pergi, barulah dia akan kembali ke rumahnya. Giselle bangkit dari duduknya begitu mendengar suara motor babahnya. "Gimana bah, apa Yudi sudah pergi?" tanya Giselle tidak sabaran. Giselle memang sengaja menyuruh babahnya menghantar air mineral ke sana sekalian mengecek keberadaan Yudi. "Sepertinya sudah pergi, babah tidak melihat ada mobilnya di sana," jawab Babah Ahyat. Giselle tampak lega mendengarnya. "Syukurlah, kalau begitu antar kami pulang babah." "Iya, ayo, bunda kami pamit pulang dulu," ujar Giselle sambil mengulurkan tangannya. "Iya Neng, ingat, jangan lagi tunda-tunda. Malam ini juga beritahu Nak Darman tentang David. Jangan sampai semua jadi kacau karena Yudi." "Iya bunda, doakan ya bunda, semoga agak marah dan gak salah paham padaku." "Iya Neng, bunda pasti akan selalu mendoakan kamu." "Makasih bunda." "Assalamualaikum bunda." "Waalaikumsalam." Giselle kemudian naik ke motor babahnya dengan hati-hati. David tidur nyenyak dalam gendongannya dan itu cukup membuat Giselle kesusahan. Setelah beberapa menit perjalanan sampai juga Giselle di rumahnya. Giselle menidurkan David terlebih dulu, barulah kemudian membantu Bibi Elis beres-beres. "Giselle, untuk makan siang kita mau kamu yang masak atau Bibi?" tanya Bibi Elis begitu dia selesai membersihkan ruang depan. "Masak bareng saja Debbie, ini setrikaan Giselle juga udah selesai," ujar Giselle sambil meletakkan setrikaannya. "Oke, kalau begitu Bibi duluan ke dapur, menyiapkan bahan-bahannya terlebih dulu." "Siap Bibi," semangat Giselle. Bibi Elis tersenyum dan kembali melangkahkan kakinya. Beberapa menit kemudian Giselle sudah ikut bergabung di dapur. "Bi, kita masih ada bahan-bahan buat cake gak sih Bi?" tanya Giselle sambil menyiapkan bumbu. "Ada sih kayaknya, tapi kalau kurang, gampang tinggal was saja orang tua kamu." "Kenapa memangnya, kamu lagi pingin makan cake?" "Iya nih Bi, makan cake sambil ngeteh, enak kayaknya Bi." "Iya apalagi kalau hujan makin mantap tuh." Sebentar, akhir-akhir ini Bibi perhatikan kamu jadi suka makan makanan yang manis-manis." "Tahu ini Bi, padahal biasanya suka nek lihat makanan manis." "Jangan-jangan kamu hamil lagi," ujar Bibi Elis tiba-tiba. "Agak mungkin kayaknya Bi." Giselle belum telat. Tanggal bulanan Giselle masih 2 hari lagi. "Jangan-jangan karena mau datang bulan juga kali ya Bi." Biasa Giselle suka makan kalau mau datang bulan. "Bisa jadi juga, tapi apa kamu belum ada merasa mual-mual gitu?" "Belum pernah Bi." "Sabar ya Neng, mungkin belum waktunya." "Ya gak apa-apa Bi."
Giselle juga santai saja. Kalau Giselle belum hamil, itu berarti Giselle masih bisa fokus pada David. David juga masih sangat butuh perhatian. Iya, kamu benar. Lebih baik kita fokus sama yang sudah ada dulu. Oh iya Giselle, sebenarnya Bibi mau tanya sesuatu pada kamu. Sebenarnya ini cukup pribadi. Kalau kamu keberatan, dan gak mau jawab juga tidak apa-apa. Ini menyangkut dan you. Bibi Alice menghentikan ucapannya dan seketika menoleh. Begitu juga dengan Giselle. Giselle sampai melotot begitu melihat Yudi berdiri dengan santainya dekat pintu. Selamat siang, Bibi dan kakak ipar. Kalian pasti mau masak. Sebaiknya masaknya untuk makan malam saja. Itu aku bawa banyak makanan untuk makan siang kita. Ujar Yudi santai dan mengabaikan tatapan Giselle. Makan siang dan... Iya, itu semuanya sudah aku letakkan di meja. Kalau Bibi mau makan duluan juga tidak apa-apa. Begitu juga dengan kamu kakak ipar. Oh iya kakak ipar, David di mana? Aku ada bawa mainan untuknya. Ujar Yudi berusaha seramah mungkin. Giselle mengepalkan kuat tangannya. Ini Yudi apalagi maksudnya kali ini? Tiba-tiba pura-pura baik padanya di depan Bibi Alice. Hei kakak ipar, kenapa kamu diam saja? Di mana David? Dia lagi tidur, ujar Giselle berusaha sebiasa mungkin. Giselle gak mau Bibi Alice jadi curiga. Masih tidur, ini udah siang loh, memangnya dia gak makan siang? Makan siang, tapi nanti setelah dia bangun. Bibi, berhubung kita gak jadi masak, Giselle lihat David dulu ya. Iya Giselle, ujar Bibi Alice. Giselle sebisa mungkin melangkahkan kakinya biasa, meski sebenarnya dia sudah ingin lari dari depan Yudi. Begitu keluar dari dapur, Giselle langsung mempercepat langkahnya. Yudi tersenyum melihat kepergian Giselle. Yudi juga ikut pergi dari dapur dan mengikuti langkah Giselle. Bibi Alice kembali menatap bingung tingkah Giselle dan Yudi. Bibi Alice sangat tahu, Giselle tengah berusaha keras untuk menghindar dari Yudi. Begitu juga dengan Yudi. Selama dia kenal Yudi baru kali ini Yudi datang bawa makanan dan bersikap seramah itu. Sementara itu Giselle semakin mempercepat langkahnya begitu melihat Yudi yang hampir menyusul langkahnya. Giselle membuka cepat pintu kamarnya, dan secepat mungkin masuk. Sayangnya, saat pintu akan ditutup Yudi sudah lebih dulu menahannya. Yudi, mau ngapain kamu? Marah Giselle dengan suara tertahan. Biarkan aku masuk dulu Giselle, kita harus bicara. Ujar Yudi dan terus berusaha mendorong pintu kamar Darmen. Apa masuk kamu bilang? Gila kamu Yudi, ini adalah kamar kami, kamar saya dan kakak sepupu kamu. Apa pantas kamu masuk kamar ini? Di mana letak pikiran kamu? Kesal Giselle. Aku tidak peduli, pokoknya aku ingin bicara. Atau kalau enggak aku akan teriak biar Bibi Alice tahu tentang kita. Ancam Yudi. Giselle melotot mendengarnya. Bibi Alice bisa salah paham kalau Yudi sampai teriak. Baiklah, kita akan bicara tapi jangan di sini. Ikut saya. Ujar Giselle kemudian menutup kembali pintu kamar Darmen. Giselle melangkahkan cepat kakinya ke arah balkon. Yudi mengikuti langkah Giselle dengan senyum di wajahnya. Cepat katakan kamu mau apa? Tanya Giselle cepat begitu mereka sampai di balkon. Yudi tiba-tiba berlutut dan meraih tangan Giselle. Meski sempat terkejut, secepat mungkin Giselle langsung menarik tangannya kemudian menyembunyikannya di belakang. Yudi tidak masalah, Giselle yang tidak mau disentuh olehnya. Yudi sangat mengerti kemarahan Giselle. Maaf Giselle, aku sangat menyesal. Aku benar-benar menyesal sudah berbuat jahat pada kamu. Maafkan aku Giselle, lirih Yudi. Giselle sangat terkejut mendengarnya. Maksud kamu apa? Kamu pasti hanya pura-pura minta maaf, iya kan? Sudahlah Yudi, saya sangat tahu, kamu tidak tulus minta maaf. Kamu pasti sedang merencanakan hal jahat lagi, iya kan? Enggak sama sekali Giselle. Aku benar-benar tulus minta maaf pada kamu. Aku sangat menyesal pernah menyakiti hati kamu.
Menyakiti hati perempuan yang dulu dan sampai saat ini sangat aku cintai. Giselle melotot dan tidak suka mendengar kata-kata terakhir Yudi. Sekali lagi aku minta maaf Giselle. Aku mulai tersadar saat aku melihat kamu tertawa dan tersenyum bersama Darman. Hatiku benar-benar sakit Giselle. Aku juga sudah mencoba melupakan kamu, melupakan semua kenangan manis tentang kita, tapi aku gak bisa. Semakin aku berusaha melupakan kamu, semakin dalam rasa cintaku. Aku sangat menyesal sudah mengikuti keinginan Mami. Aku akui aku memang sempat tergiur dengan jabatan tinggi dan harta itu, tapi aku akhirnya sadar untuk apa aku memiliki semua itu, kalau hati ini benar-benar hampa. Aku juga seperti orang kehilangan arah dan tidak ada tujuan dalam hidupku. Aku sangat butuh kamu Giselle. Aku butuh kamu menemani hari-hariku dan membuat hari penuh warna seperti dulu. Aku mohon Giselle maafkan aku dan kembalilah padaku. Plak, Yudi terkejut dengan tampar keras di pipinya. Tapi Yudi tidak akan marah, dia pantas mendapatkan itu. Kamu benar-benar gila Yudi. Apa pantas kamu berkata seperti itu pada kakak ipar kamu? Saya ini istri dari sepupu kamu Yudi, ingat itu. Satu lagi kamu juga sudah punya istri, apa kamu gak mikir perasaannya? Marah Giselle, aku akan bercerai Giselle. Aku dan Ayu sudah sepakat kalau kami akan bercerai secara diam-diam dan baik-baik. Tidak ada gunanya kami bertahan karena tidak cinta di antara kami. Sama halnya dengan hubungan kamu dan Darman. Aku yakin tidak ada cinta di antara kalian. Jadi sebaiknya sudahi saja hubungan pura-pura kalian. Kamu bisa kembali padaku Giselle. Kita bisa ulang kembali masa-masa bahagia kita dulu. Begitu juga dengan David, dia akan lebih bahagia jika dia bisa tinggal bersama orang tua kandungnya. Kamu salah besar Yudi, tidak ada hubungan pura-pura antara saya dan Darman. Satu lagi saya benar-benar sudah melupakan kamu, karena yang ada di hati saya hanya Darman. Tapi tidak dengan Darman, maksud kamu, aku sangat tahu Darman Giselle, dan aku sangat yakin sampai detik ini, dia belum bisa melupakan cinta pertamanya. Enggak, kamu salah, Darman sudah melupakan cinta pertamanya dan dia, Giselle mulai ragu. Giselle jadi teringat kalau Darman tidak pernah sekalipun mengucapkan cinta padanya. Kenapa kamu jadi ragu? Apa kamu mulai menyadarinya? Darman memang bisa memperlakukan kamu begitu istimewa Giselle, tapi percaya padaku, dia melakukan itu hanya karena kamu istrinya, dan bukan karena ada perasaan cinta di dalamnya. Dan sebelum semuanya terlambat, sebelum rasa cinta kamu semakin dalam padanya, sebaiknya kamu menyerah Giselle. Mencintai tanpa dicintai itu tidak akan bisa berakhir indah. Giselle memejamkan matanya dan mengepalkan kuat tangannya. Giselle percaya pada Darman. Sekalipun Darman tidak mencintainya, Giselle yakin Darman tidak akan menyakitinya. Giselle akhirnya memilih pergi meninggalkan Yudi. Giselle tunggu, kita belum selesai. Bersambung.